Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitab tibyanan likulli syai' hudan wa nuran wa busyra likulli muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma qfina bil halal dan karamik wa ghnina bil fadli wa siwa. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya berupa Al-Quran sebagai petunjuk tentang apapun yang menjadi penerang sinar sekaligus kegembiraan bagi kita semuanya umat Islam. Salam serta salawat senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang khatamul nabiyyin, kemudian juga penutup sekaligus menutup risalah panjang. Saking panjangnya kita bisa bayangkan betapa syariat ini dari Nabi Adam kemudian berakhir di masa kenabian beliau, sehingga lengkaplah sudah rasanya ajaran ini memandu kehidupan kita sebagaimana doa-doa kita yang insya Allah terus kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan sunnah-sunnahnya, bersalam salawat kepadanya, mengataskan diri kita, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya di surga yang penuh kenikmatan bersama Nabi terkasihnya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam rangka bermajelis ilmu untuk kemudian kita berwatawasul bil haq, saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, dan mudah-mudahan Allah bentangkan kesabaran, karena biasanya di dalam kebaikan itu cepat sangat gini minggah tensine ngecak apik nek tanggapane elek langsung emosi gak kita. Nah ini yang mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah untuk bentangkan kesabaran untuk kita semuanya. Di mukadimah saya membacakan satu ayat Al-Quran yang insya Allah kita hafal semuanya beserta artinya, kita tahu maknanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Al-Fakir yang masih terus belajar ini menyampaikan satu ringkasan dari kita karangan atau mahakarya dari Masya Allah ulama kita Dr. Abdul Majid Al-Ghaili. Beliau menulis kitab Kaifa yubarrijul Qur'an wa Hayyat, bagaimana memprogram Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini menurut kami, menurut saya secara pribadi ini sangat luar biasa. Satu kitab tafsir yang mungkin masuknya kategori mautu, tema, satu gagasan yang luar biasa yang beliau sampaikan. Dan tafsir ini berdasarkan tartibun nuzul, artinya disusun berdasarkan nuzulnya, turunnya, bukan sebagaimana mushaf
pada umumnya dari Al-Fatihah sampai dengan Anas. Bukan seperti itu. Nah, dalam rangkuman yang baru saya tulis tapi belum final, belum selesai, paling tidak ingin kami sampaikan, ternyata Al-Quran menurut beliau itu tidak memulai pendidikan manusia mengajarkan untuk ritual. Artinya barangkali mungkin kita kurang tepat ketika langsung menyampaikan anak kita untuk ritual beribadah, tanpa sebelumnya bagaimana kita meluruskan bagaimana objek penghambaan. Maka saya ketika membaca tulisan ini rasanya kok majel gitu. Jadi yang paling penting itu bukan tentang ibadahnya, serajin apapun ibadahnya, kalaulah tidak lurus penghambaannya, maka kadang yang kita sering dengar sholat aja si korupsi, kata sini tuh ya, sholat aja orang gawe sugih. Ada ungkapan-ungkapan seperti itu yang nyampe ke telinga kita. Kata Bang Bir. Nah, maka di pokok bahasan kitab ini, Kaifa yubarrijul Qur'an al-Hayat, Dr. Abdul Majid itu ingin menyampaikan bahwa perlahan step by step, selangkah demi selangkah, Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul sesuai dengan fitrah kita manusia. Sami apal wahyu pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi yang pertama-tama itu tidak langsung menyuruh sembahlah aku, tidak langsung lantas untuk beribadah, tapi untuk kita mengoptimalkan pikiran kita, akal yang diberikan Allah kepada kita sebagai satu tanda bahwasanya kita adalah manusia yang diberikan kemuliaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti hewan, tidak seperti tumbuhan, bahkan tidak seperti malaikat. Keunggulan manusia dibanding makhluk yang telah menciptakan lainnya adalah kita memiliki akal. Maka dari situlah wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira untuk Iqra. Iqra itu tidak sebatas membaca tulisan, tapi membaca kauniyah Allah juga, bukan sebatas yang ada di Al-Quran sebagai huruf-huruf, namun juga kauniyahnya, ayat-ayat yang Allah bentangkan melalui tanda-tanda kebesarannya. Ngaten nggih? Jadi wahyu pertama adalah Iqra, agar kita mengoptimalkan pikiran kita, akal kita. Lantas kemudian Dr. Abdul Majid ketika ada dua bab di dalam kitab ini. Bab pertama itu tentang bagaimana membangun manusia itu dari dalam. Kemudian ketika manusia itu dibangun dulu dari dalam, di sini mencantumkan ada beberapa surat yang diturunkan Allah untuk membahas bab ini. Yang jelas yang mula-mula diturunkan itu bukan berupa tauhid atau ibadah, kamu suruh menyembah boten, ngerti nggih? Jadi bab 1 itu beliau mulai membangun manusia dengan ilmu, baru kemudian outputnya dari ilmu itu sebuah amal. Dari amal kemudian ada ganjaran atau balasan. Kalau baik ya untuk dirinya, kalau buruk juga untuk kembali kepada dirinya. Dan nanti di dalam bahasan ini itu ada beberapa pasal, ada beberapa bagian dari sebab konten beberapa bagian. Nah, mudah-mudahan untuk bab 1 bisa selesai karena ini buku
kitab yang agak berat, tapi mudah-mudahan enteng-enteng saja ini kalau menyampaikan. Gambarannya itu Al-Quran, nek kulo gambaraken itu di dalam urutan kitab ini. Pertama muqaddimah. Kenapa sih Dr. Abdul Majid ini menyusun tafsirnya berdasarkan tartibun nuzul? Jadi disusunnya berdasarkan urutan, urutan diturunkannya, bukan berdasarkan mushaf. Alasannya apa? Itu ada di muqaddimah. Dan kemudian mengapa perlu cara baca yang seperti ini? Kata seniku. Alasannya ada di situ semua. Di pendahuluan lah. Kalau kita buku-buku Indonesia. Karena beliau ingin mengajak bahwasanya bagaimana Al-Quran ini betul-betul bisa menjadi kurikulum, menjadi program kehidupan kita sampai dengan ajal menjemput kita semua. Jadi kita bisa membayangkan betapa Nabi yang ummi itu mendapatkan wahyu pertama kok Iqra, dan seterusnya. Itu dibahas di muqaddimahnya. Kemudian mengapa urutan turunnya wahyu penting? Jawabannya kata semua ini, biar kita diajak membayangkan urutan peristiwanya. Jadi kita merasa dekat dengan Nabi kita. Bukan hanya di sebatas bibir kita kalau sedang bersolawat niku, tapi kadang hatinya tidak tersentuh. Lah mudah-mudahan dengan kita pendekatan tartibul nuzul membayangkan, oh ya Nabi dulu umi, Nabi dulu sering menyendiri, kemudian turun wahyu, kita jadi bisa membayangkan itu. Jadi step by step Al-Quran ini membentuk manusia akhirnya. Jadi tidak lantas membangun peradaban, bukan. Manusia secara individual itu dibangun. Karena juga ada satu hadis, fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya kewajiban menuntut ilmu itu masing-masing setiap pribadi yang sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah. Artinya betul-betul kewajiban piyambak. Agar apa? Agar dia mengenal Allah dengan ilmunya. Agar dia betul-betul ketika beribadah itu ya untuk Allah saja. Nah ini nun sewu, saya jeda sedikit sebentar. Ini fatalnya kalau ibadah kita tidak betul-betul kepada Allah. Kadang kita sholat pun kan biasanya kebiasaan kita itu setelah sholat ndonga, untuk kepentingan apa doa-doa kita? Yang saya khawatir niki nun sewu sangat, dibanding sholatnya itu lebih mementingkan doanya dikabulkan. Dan kebiasaan doa-doa yang kita panjatkan urusannya semuanya dunia. Leres apa mboten? Leres guys. Sehingga kalau doa kita nggak dikabulkan kecewa. Lah artinya ibadah kita janjane menuruti kemauan kita apa penghambaan kita betul-betul kepada Allah. Ini yang jalurnya masih agak bener kan sedikit maksud saya. Kayak sholatnya rajin, doanya kenceng, tapi selalu kecewa karena doanya nggak dikabulkan. Nah ini kan mungkin kurang lurus, ya. Lah mudah-mudahan malam hari ini kita bisa lebih meluruskan. Pokoknya ya bismillah kita sholat ya untuk Allah. Inna sholati kan kata sedekah nggih untuk lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku, matiku, sholatku semuanya untuk Allah. Lah bukan untuk dikabulkan, walaupun diperkenankan oleh Allah. Tapi keinginan itu mboknya jangan lebih besar daripada kebesaran Allah. Dunia ini jangan lebih besar di kepala kita dibanding kebesarannya Allah. Begitu.
Efeknya nopo, efeknya fatal, kita tidak pernah bahagia. Maka ada satu ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, aku bersyukur ketika doa-doaku terkabul. Bersyukur nggih wong dongane dikabulaken. Tapi aku lebih bersyukur ketika doa-doaku tidak dikabulkan, kata Ali. Artinya ketika doaku tidak dikabulkan, sekar-karpe inyo ngaten nggih. Allah boten kersa, berarti ada kehendak Allah yang turun. Jangan begitu kira-kira kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau doanya dikabulkan, alhamdulillah. Boten dikabulkan, tambah alhamdulillah. Karena kita melihat ada kehendak Allah yang terlibat dalam doa kita. Ngaten nggih. Jadi fokusnya beribadah betul-betul untuk Allah. Nah itu mudah-mudahan kita terbentuk menjadi manusia yang seperti itu, sehingga apapun yang kita lakukan betul-betul li na'budun, untuk kita beribadah. Karena sesuai dengan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan ketika kita kerja capek lelah lillah. Terus kesele, alhamdulillah semakin puas karena ini untuk Allah, untuk ridho Allah. Tidak ada kecewa hati orang Islam. Sebagaimana juga sering saya sampaikan, surat Yunus, auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sungguh para wali Allah, orang-orang yang terpilih itu Nabi, orang-orang yang Allah pilih, yang sudah dekat dengan Allah, itulah khaufun alaihim, tidaklah ada ketakutan di dadanya, di hatinya, walahum yahzanun, dan tidak pernah mereka bersedih hati atau bersedih selintas saja. Ngaten nggih, sampun napa dereng? La khaufun niku napa kasih sering khawatir? Mudah-mudahan boten nggih. Tidak ada yang harus dikhawatirkan lah. Kalau memang ada ya khawatirlah, sebagaimana Abu Hurairah, sebagaimana para sahabat yang lain. Inyong khawatir mbok mati bekalku kurung cukup. Kados niku nggih. Terus lelahnya itu membahagiakan kalau menulis lelah. Imam Syafi'i ngendika orang yang berlelah-lelah dalam ilmu insyaallah lebih baik daripada berlelah-lelah dalam kebodohan. Capek sekali Bapak Ibu, capek sekali kita dalam kebodohan. Ngejar uang, dikiranya kalau banyak uang membahagiakan, sebule kakek urusan. Akeh urusan jabat, anak bojo orang urus, gawe masalah, gawe pusing, dan seterusnya ada saja. Maka mari kita luruskan betul untuk apa kita beribadah. Tentu yang paling berhak kita ibadahi adalah Allah, bukan dunia, bukan kekarapan kita semuanya. Itu bagaimana Al-Quran membentuk manusia, kemudian dari individu-individu yang sudah terbentuk menjadi bagian masyarakat. Maka di sepanjang bumi Allah ini, seluas bumi Allah ini adalah masjid. Semua bumi Allah itu untuk bersujud. Lah, ketika kita berjamaah di masjid atau musola atau masjid ini sebutan saja, intinya ada satu tempat yang kita khususkan untuk sholat. Namun demikian tidak hanya untuk sholat, banyak fungsi masjid yang lain. Lah, individu-individu yang terbentuk ini yang kita sebut menjadi anak yang sholat ini berkumpul di masjid-masjidnya, sehingga dari mereka tumbuh menjadi masyarakat yang positif. Dari situlah peradaban terbentuk. Kinten-kinten Al-Quran memprogram kita kurang lebih seperti itu. Sebentar balik kami ulang, karena kita lebih banyak bersibuk untuk menuntut anak kita sholat, sementara
anak kita tidak tahu bagaimana meluruskan ibadahnya itu. Sholatan koya korupsi sini kumakai ibadahnya karena tidak membekas, tidak tahu maksudnya sholat. Nah, ini dibahas step by step betul. Karena pasal 1 adalah bagaimana input, bagaimana program itu dimasukkan ke kita. Yang pertama tadi surat Al-Alaq sebagai fondasi ilmu, mengajarkan urgensi membaca, pentingnya maos, penguasaan ilmu sebagai metode ilmiah pertama untuk mengenali asal-usul manusia dan keagungan Sang Pencipta. Semakin kita mendalami ilmu apapun, semakin kita takjub akan ciptaan Allah Ta'ala, sehingga kita merasa kecil. Nah, itulah kemudian tujuan dari ilmu, untuk kita betul-betul mengerti zat Allah besarnya luar biasa. Kita terus berucap Allahu Akbar, tapi sing akbar malah masalah, sing akbar malah kepentingannya, sehingga sholat hanya ritual, sholat hanya jengkang-jengking jadi rosari. Ngaten nggih. Lah mudah-mudahan tidak, karena kita betul-betul tahu, betul-betul menyadari memang ya sholat kita, hidup kita, mati kita lirabbil alamin. Kemudian yang kedua, dan terus yang pertama Al-Alaq, yang kedua diturunkan Al-Qalam, fondasi alat pengetahuan, menekankan pentingnya pena atau alat tulis sebagai dokumentasi informasi dan menjaga etika intelektual agar terhindar dari distorsi pemikiran. Kalau kita tahu tidak segera dicatat, kemungkinan pertama lupa, kemungkinan pertama lupa, atau sudah kita terangkan pun kadang sing diterangna cok anak tambahane, anak kurangane, dan terus mboten murni malih, mboten pas Nah, jadi turunnya surat Al-Qalam itu ditafsirkan oleh Dr. Abdul Majid Kinten antara membaca dan alat dukungnya juga penting. Kemudian yang ketiga, setelah Al-Alaq, Al-Qalam, kemudian pas urutannya Al-Muzammil, fondasi ketahanan spiritual, membangun kekuatan jiwa melalui ibadah qiyamul lail. Ya yuwal mudaththir, kemudian mudaththir ya, yang berikutnya mudaththir. Yang berikutnya yang keempat adalah mudaththir. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi di Al-Muzammil ini. Membangun kekuatan jiwa melalui ibadah qiyamul lail atau bangun malam dan tartil Al-Quran agar manusia siap memikul tanggung jawab besar di siang hari. Nek kita kebalik, kadang nek bangun malam awane ngantuk malam. Leres nggih? Lah, berarti belum sesuai. Lah, ini justru spirit niku kan nggih semangat dari juang. Lah ini pentingnya qiyamul lail untuk apa? Misal nggih ngapunten. Dulu waktu saya kecil itu sering melihat ibu saya bangun malam. Kalau saya bangun dipopong, suruh tiduran di sajadah. Begitu. Masya Allah, ketika di malam hari ingkang kula alami kados ugi nggih samilah lare-lare seusia saya ketika kecil sama. Ketika melihat malam itu takut. Bapak Malik piyambakan ditinggal. Leres napa boten? Nah, ternyata ini juga penting untuk pendidikan. Kalau memang takut, ya berlindung sama Allah. Lah yang naasnya anak-anak kita malam takut, mbok anak hantu. Lah ini kan parah lagi ini. Mudah-mudahan kalau kita urutkan tadi Iqra, kemudian Qalam, kemudian Muzammil, untuk kita qiyamul
lahir itu pendidikan. Bagaimana ketakutan itu punya sandaran yang harus pas. Sandarannya kali Gusti Allah. Lah yang sering saya sampaikan, nggih gluwean kula nggih, kan lebih takut mana? Ketinggalan sholat apa ketinggalan kereta misalnya? Jawabannya kan serupa, ketinggalan kereta. Lebih wedi endi telat mlebu kantor karo mlebu masjid? Jawabannya sami lah, jelas. Mlebu kantor wedi. Nah, ketakutan kita terhadap makhluk hari ini lebih besar dibanding ketakutan kita kepada Allah. Maka tidak mengherankan kalau kita tadabburi 3 dulu nih misalnya. Saat Nabi mengajak 2 Abu Lahab, Abu Jahal. Niki benten nggih, Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Abu Lahab pamannya, Abu Jahal temannya, teman berantemnya. Lah, mereka itu sebenarnya percaya Allah. Wong nek bersumpah nggih, nek kula waos nggih teng buku-buku sira, itu mengatakan berucap demi Allah, kata 2 abu itu. Tapi kenapa dia kategorinya kafir? Karena memang menutup kebenaran, walaupun dia yakin Allah adalah Tuhan, tapi dia tutup kebenaran itu. Lah, kenapa ditutup? Kan karena ketakutan yang lebih besar tidak pada Allah, tapi pada kekuasaan. Mau kekuasaane Quraisy niku lutur kados niku lah kinten-kinten. Atau dagangan berhalanya yang ditaruh di Ka'bah niku mboten tajeng. Lah wong dodolane Ka'bah, dodolane berhala, engko berhalane kon danjurna kabeh dagangane hancur rubah. Pernah saya sampaikan gini nggih. Lah ternyata itu hampir sama dengan sekarang yang sedang kita alami. Ketakutan kehilangan pekerjaan itu lebih menakutkan dibanding kehilangan Allah. Leres napa mboten niki? Hampir sama ternyata fenomenanya dengan sekarang. Kita ketakutan anak kita tidak kerja dibanding tidak sholat. Leres nggih? Kayaknya sholat atau diperhatikan, tapi ini orang kerja gitu sih, yo ribut. Mengurang misalnya. Lah ini kan kita udah melenceng jauh banget. Allah itu rozak, nggak perlu diragukan. Allah itu maha memberi rizki. Arep kerja jentang jengking nek omongan rezekine nggih dereng asal. Kan ngaten nggih? Ada orang dagang yang bangkrut banyak, padahal wis dagang dari wangi maring mungkin mereka lah. Itu ikhtiar betul. Tapi ketakutan yang dibawa di kepalanya adalah ketakutan bokorata yang maham terus, bokorata yang kolahma dan seterusnya. Ternyata berhala-berhala kita lebih banyak daripada kaum Quraisy dulu. Nek riyen lah tahu sah, mboten kata lah 300-an tok. Ini kita pasang berhala yang ada di kepala kita. Lah, dibangunnya kekuatan spiritual itu dengan membangun malam. Jajal kita jumpai diri kita derekan. Kalau sendirian menghamparkan sajadah, insya Allah kan pikirannya sudah mulai positif nih. Kalau sudah lurus pikirannya menghadap sajadah, mengingat Allah, pasti yang teringat nek inyong mati priwet. Hal lain jadi kecil. Yang tadi kita anggap berat, orang oleh kerja priwet, meresahkan, galau dan seterusnya. Insya Allah dengan bentangkan sajadah, kita betul-betul menghadap Allah, semua hal itu jadi kecil. Semua hal itu jadi kecil. Wong nyong duit orang duit ya nek kasih urip insyaallah maklum. Ngaten nggih? Ada hal sulit yang sudah terlewati Bapak Ibu? Kata nggih, ya angela kayak ngapa jebule lewat. Jebule ya esih urip.
maem nggih. Kan itu was-was yang dihembuskan syaitan itu. Lah maka mudah-mudahan ini adalah upaya kecil kita semua untuk mengingatkan kepada hal yang benar. Ngaten nggih? Saya lanjut karena kata-kata saya dalil boten tegak, tapi nggih, ini secukupnya nggih, nanti kita bisa lanjut lagi. Yang keempat, mudasir, fondasi aksi dan manajemen gerakan. Mengubah kesadaran pasif menjadi aksi nyata melalui perintah bangun dan beri peringatan, kum wa anzir, serta perintah menjaga kesucian lahir dan batin. Jadi memang manusia Islam harus betul-betul aktif memang. Nah inilah perintah untuk kita bergerak. Kum wa anzir, bangun, aja turu baik, aja orang sadar baik, ayo sadar. Terkhusus di hal ini ingin saya sampaikan ngapunten sangat karena temanya kum fa'andir. Niku peringatan untuk kita semuanya. Saya sedang betul-betul berpikir tentang Losari ini, desa yang kita cintai ini, di mana tempat tinggal kita ini. Polanya dari dulu saya pandang sama. Nek pamane kula umure niki kawan 2 tahun, selama 40 tahun saya merasa sama saja polanya. Orang yang pulang ke Losari nek mboten empun sepuh, anu pun gerah. Nggih. Leres napa mboten niki? Lah nanti kalau terus begini, berarti Losari tempatnya wong tua karo tempatnya wong larang. Leres napa mboten? Saya jadi berpikir, nek kayak bae nanti gulungan manusia kan semakin hari semakin banyak, dan naasnya semakin hari semakin banyak, kesehatan mereka semakin tidak sehat. Kenapa saya katakan demikian? Ya Allah, kalau ini wonten laren ditabrak motor, terusnya badhe dioperasi, jebule darah napa kadar gulanya tinggi. Astagfirullah, bocah 11 tahun kena gula niku. Pripun cobi? Maka saya ingin mengajarkan, ayo kita bangun yuk gitu. Kita bangun ayo. Toh juga sebuah peringatan dari baginda Nabi kita. Idza mata nada min qata amalahu ila salatin. Kita hafal sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak-anak soleh yang mendoakan orang tua. Kita hafal insyaallah hadis ini. Maka mari bersungguh-sungguh berupaya betul sedekah kita bernilai jariyah. Dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita mulai wakaf-wakaf produktif, membangun wakaf produktif. Mudah-mudahan bulan inilah bisa kita awali ya. Insya Allah nanti transparansinya, keterbukaannya dan seterusnya insya Allah lah kita optimalkan. Pokoknya paling terbuka, paling update ngaten. Insya Allah kalau kita misal ini gambaran saja. Kalau kita memiliki kandang ayam yang misal konon saya belum cek betul, tapi konon yang masyhur didengar, kalau populasi 10.000 ekor itu ya layang lah ya, kalau duit 30 juta atau 40 juta terus. Lah kalau 1 bulan kita memiliki passive income itu yang kita nggak ngapa-ngapa, tapi betul malnya ada setiap bulannya 20-40 juta, kan saged kita alokasikan untuk biaya kesehatan umat, nggih. Karena sebule lazismu nggih sering niki ngantar pasien di mana kondisinya secara fisik tidak baik-baik saja, keuangannya juga tidak baik-baik saja. Lah sinten sing badhe nurun, sinten kalau tidak kita orang dekat-dekatnya. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi saya betul-betul mengetuk hati Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati Allah,
mari kita berpikir, kum fa'angdir, sudah sadar ya kita persiapkan. Kalau kita harus mati besok, minimal kita sudah melakukan yang terbaik untuk Allah. Kata nggih? Kemudian yang kelima, beliau menulis di sini, tentu ada berbeda pandangan, tapi beliau mengurutkan surat Al-Fatihah di yang kelima. Jadi yang pertama Iqra, jadi yang kelima adalah Al-Fatihah. Ini sebagai kurikulum hidup yang komprehensif, yang menyeluruh, yang detail, menjadi cetak biru hubungan hamba dengan Allah yang mencakup pertama alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita melakukan pujian betapa Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kemudian pengakuan ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah dan kita juga berdoa. Ngaten nggih? Ampun di situ tak dongane. Doa orang dekabulna, ya sebenarnya Allah fastajib lakum, ya Allah itu pasti mengabulkan. Tapi karena otak kita kurang berlatih bijaksana, kurang berlatih bersabar, seringkali menimbulkan kecewa itu. Maka dahulukan Allah untuk nopo kersane panjenengan Gusti, terus saya ngomong Jawa kan seliku nggih, kersane panjenengan Gusti. Berarti kan udah pasrah sekali itu. Ini kok dalam kehidupan laku sehari-harinya mboten nate pasrah betul. Wontene ngungun. Nah, setelah pengakuan ibadah, doa, kemudian orientasi memilih jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau melihat komposisi Al-Fatihah, semestinya manusia Islam tidak ada yang angel. Wong memilih jalan yang lurus kok. Kan ngaten nggih. Hanya sebelumnya di Mudatsir itu ada perintah kum fa'andir, sadar dulu kita, bangun dulu sing katonan dan baju dulu atas itu. Jadi tidak perlu buru-buru, tidak perlu cepat-cepat. Yang penting bagaimana kita menerima Al-Quran sebagai program dalam kehidupan kita. Kalau ambali malih karena ini waktunya juga tidak cukup, jadi saya akhiri di surat Al-Fatihah dulu. Yang pertama membaca apa saja, ilmu pengetahuan, yang mendukung untuk kemajuan kita, yang dimana kemajuan kita juga sandarannya Allah, lelah kita lillah. Kemudian yang kedua surat Al-Qalam, aja ngerti-ngerti tok anu cok kelalen kan kados niku nggih. Maka alat pendukung juga sangat penting dicatat. Saya kaget masjid sebesar kita boten wonten perpustakaan ini. Kaget napa boten Bapak Ibu? Boten kaget nggih. Kalau sing isin niki Bapak Ibu jujur mawon, ada seorang ustaz yang kita hormati datang, ini Masjid Muhammadiyah Mas. Mungkin ada plakatnya kan di masjid memang miliknya Muhammadiyah. Sertifikatnya atas nama Muhammadiyah. Boten langgaran majalah Muhammadiyah. Boten. Gimana? Nah, artinya memang informasi persyarikatan, informasi pembaruan yang berkemajuan itu lambat sekali datang ke kita karena kita abai terhadap hal-hal tersebut. Saya kira pahami nggih. Jadi membaca penting, alat pendukungnya juga penting. Kemudian yang ketiga surat Muzammil. Muzammil artinya apa? Berselimut. Nopo ingkang Mudatsir yang berselimut. Oh, Muzammil yang. Nah ini PR nggih. PR. Surat Al-Muzammil, kemudian Mudatsir yang berselimut, bangun gitu. Yang kelima Al-Fatihah sebagai kurikulum komprehensifnya.
Nah, kita ngaten yang bisa kami sampaikan. Jam berapa katanya? Kan 1 menit balik. Oh, kalau 5 menit lagi insya Allah cukup untuk pasal 1 dulu. Okay. Pasal 1 itu ada 7 ayat yang turun, 7 surat yang turun, bukan ayat. Yang ke-6, perlu lanjut ya. Kalau masih ada 5 menit insya Allah cukup. Yang ke-6 itu surat Al-Lahab. Nah, ini kita belajar tentang sebuah kasus peristiwa. Al-Lahab niku peristiwane napa? Figur Abu Lahab niku yang membawa kayu bakar, niku nggih. Yang intinya tidaklah bermanfaat lah hartanya itu. Maka ini peringatan untuk kita semua. Kalau memang harus kaya, tujuannya kemana? Kalau miskin, ya nggak usah terlalu menderita, seolah-olah paling menderita sejagat raya, betul usah. Karena kemuliaan kita enak romak minta bagi atau bulan cetak bela-bela. Yang kalau niru Abu Lahab, ya percuma saja. Mbuk suami mbuk istri alias kabeh mlebu neraka. Kalau pola kita seperti pola yang di surat Al-Lahab. Barangkali nanti kita butuh tafsir yang lebih lengkap, insya Allah di kemudian hari insya Allah bisa kita bahas. Kemudian yang ke-7, penadanya ini surat At-Takwir, kesadaran kosmologis dan hari akhir. Ini menghentak kesadaran manusia tentang akhir dari alam semesta atau kiamat, agar manusia memiliki visi masa depan yang melampaui batas dunia fisik. Dan terus di pasal pertama, bagaimana input itu harus dimasukkan ke dalam diri kita. Itu pertama membaca sampai dengan kita mengetahui jebule dunia ini ada akhirnya. Ngaten nggih. Pada akhirnya kami tutup karena waktu jualan yang memisahkan kita, kami tutup ada nubuat dari Nabi, di mana kemarin saya sampaikan ke Matur. Nyumaca kiye manten ledek begitu. Nah, itu ada satu hadis yang menyatakan inna sa'ata lam taqumu hatta taro asyaratu ayat. Tidaklah datang hari kiamat kecuali telah diperlihatkan 10 tanda. Fadzakar minha, dan disebutkan diantaranya khusyuk bil maghribi, ditenggelamkannya bumi sebelah masyriki, bumi timur itu pun di Indonesia, bumi paling timur. Ternyata diteliti secara ilmu pengetahuan saintifik, sains itu kita memang negeri yang paling berbahaya di seluruh dunia. Karena kita hidup di atas 3 lempengan tektonik, bukan main-main itu. Kita hidup di atas lempeng tektonik, terus tengandap itu lah harus doyo lah, intinya katanya. Jadi yang paling membahayakan itu ternyata Indonesia. Jerone lahar, sampingnya laut-laut niku lempengan sing siap menerjang kita dengan tsunami-nya. Kemudian bil maghribi, dilanjut dengan ditenggelamkannya bumi barat. Kemudian bil jaziratil arab, kemudian ditenggelamkan bumi Arab. Lah terus itu masuk lah harus nunggu gue mas, nunggu dewek mati kayaknya malah lebih cepat ketimbang dibuka. Ini bekas sekali apa yang disampaikan Mas Nur. Iya. Ini wis dedek dengan hadis itu lebih dedek maning kayaknya murko ratakan merah. Lah niku. Ini yang menjadi tazkirah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan mengingat kematian sedikit mengurangi apa yang kita cintai tentang dunia ini. Ngaten nggih? Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Nasrullah wa rahmatullahi wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.